Halo, selamat datang di podcast Bincang Publik. Di sini kenalin aku Dia Pramesti Putri Maharani dan bareng teman aku Maria Catalina Devi yang akan nimbrung bareng pada podcast kali ini. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang suatu negara, tentunya negara ini yang mungkin sering kita dengar nih sebelum-sebelumnya. Namun tentunya di antara kita mungkin belum banyak yang paham tentang bagaimana sistem pemerintahan lokal di negara ini. Langsung saja kita ngebahas tentang sistem pemerintahan lokal di Korea Selatan. This was Korea at the end of World War II, a country liberated after 40 years under Japanese domination and looking forward at last to peace and freedom. Most Koreans had never known what it was to live in a free country under a government of their own. But for the very young, the prospects of such a life seemed bright. Theirs was to be a free Korea. Bener banget, biasanya kan orang-orang kenal Korea Selatan gara-gara K-pop ataupun drama Korea. Nah aku mau cerita nih, biasanya ciwi-ciwi di Indonesia itu paling suka banget sama K-pop ataupun drama Korea. Tapi selain itu, negara ini juga termasuk salah satu negara dengan ekonomi yang besar dan punya pengaruh budaya yang besar. Yups, bener banget nih Mar. Karena Korea Selatan merupakan salah satu negara yang aktif di dalam organisasi internasional seperti PBB, dan juga Korea Selatan merupakan negara yang sering memiliki hubungan kuat dengan negara yang lainnya seperti Amerika Serikat. Jadi langsung saja kita bahas tentang sistem pemerintahan lokal di Korea Selatan yang tentunya memiliki keunikannya yang akan kita tuntas atau kita bahas pada pertemuan kali ini. Setuju banget nih Dek, dan buat ngobrolin soal sistem pemerintahan lokal Korea Selatan, kita udah kedatangan 3 mahasiswa yang minat banget di bidang politik dan pemerintahan internasional. Sebelum itu, aku mau ngenalin ke kalian ketiga mahasiswa yang udah excited banget selama kita podcast hari ini. Sebelum itu nih Dek, aku mau ngenalin ketiga mahasiswa yang udah excited banget selama kita podcast hari ini. Halo, selamat datang Widya, Kavita, Anissa. Sebelum itu, coba deh aku pingin kalian kenalin diri kalian ke para pendengar. Dimulai dari Widya dulu mungkin. Halo, aku Widya Ayu Arifianti dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Halo semuanya, saya Kavita Julia dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanisa Nisana dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Setelah perkenalan, mungkin aku akan tanya kabar terlebih dahulu. Untuk kabar kalian gimana, baik? Alhamdulillah baik. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Oke, aku mau tanya ke Kak Widya dulu deh. Kita bahas yang dasar-dasarnya aja dulu ya. Boleh dijelasin nggak sih gimana struktur pemerintahan lokal di Korea Selatan? Sama nggak sih kayak di Indonesia? Boleh, jadi struktur pemerintahan lokal di Korea Selatan tuh lumayan hierarkis tapi fleksibel ya. Jadi ada 3 tingkatan utama. Yang pertama tuh ada pemerintah metropolitan. Nah, pemerintah ini tuh yang mengatur kota-kota besar kayak Seoul dan Busan. Nah, yang kedua ada pemerintah provinsi. Nah, pemerintah ini tuh yang mencakup wilayah administratif yang lebih luas. Nah, yang ketiga ada pemerintah kota dan kabupaten. Nah, ini merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung sama masyarakat. Oke, menarik juga ya. Berarti setiap tingkat juga punya peran yang berbeda sesuai skala wilayah dan populasi yang dikelola kan ya. Iya, benar. Oke. Ya, jadi mungkin sesuai tupoksinya ya, Iya. tupoksi wilayahnya. Oke, selanjutnya kita membahas sedikit tentang kepemimpinan nih. Jadi pertanyaan buat Kavita, sebenarnya gimana sih proses pemilihan dan masa jabatan pemerintahan lokal di Korea Selatan? Mengingat kan Korea Selatan termasuk salah satu negara yang cukup berkembang ya. Baik, proses pemilihan di tingkat lokal Korea Selatan memang cukup unik dan sedikit berbeda dari yang ada di Indonesia. Meskipun mereka ini sama-sama mengadopsi sistem demokrasi, yaitu sistem pemilihan umum. Nah, yang menarik di Korea Selatan ini para kepala daerahnya memiliki masa jabatan 4 tahun, yang sama dengan negara Indonesia.
yang membedakan yaitu para kepala daerah bisa menjabat 3 kali masa jabatan, yaitu dengan total 12 tahun jika menjabat secara berturut-turut. Kalau di Indonesia, mereka memiliki total 8 tahun jika menjabat secara berturut-turut atau secara 2 periode. Nah, pilihan ini memiliki dampak dalam meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, karena para pejabat ini memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dalam mendengarkan kebutuhan masyarakat, mendengarkan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak sesuai, para masyarakat Korea Selatan ini bisa memilih kepala daerah di periode selanjutnya. Nah, para pejabat publik ini mempunyai tanggung jawab dalam dekat dengan masyarakat Korea Selatan, seperti mereka tuh membuka diskusi umum, membuat program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Korea Selatan untuk menarik suara terbanyak. Nah, tapi sistem ini tuh agak kayak memiliki tantangan tersendiri, karena para pejabat yang bisa menjabat secara 3 tahun masa jabatan itu mereka itu bisa dibilang di zona nyaman, yaitu mereka terjebak dalam sistem pemerintahan mereka yang bisa mengotak-ngatik lah dengan seenaknya sendiri. Tapi dengan pemantauan pemerintah pusat dan media massa dan juga transparansi dari pemerintah sendiri bisa menciptakan pemerintahan yang kondusif dan bisa menjaga kepercayaan publik dari Korea Selatan. Oke, berarti mereka punya kontrol besar buat memilih pemimpin lokal kan ya. Ini bagus juga buat mendorong pejabatnya agar lebih tanggung jawab juga ke masyarakat. Oke, selanjutnya kalau berbicara mengenai otonomi daerah nih, sebenarnya gimana sih otonomi daerah di negara Korea Selatan? Apakah mereka juga memiliki kebebasan untuk mengatur wilayah sendiri? Mungkin bisa dijelasin. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah yang ada di Korea Selatan. Meskipun di bawah pemerintahan pusat, pemerintahan otonomi daerah di Korea Selatan ini juga memiliki otonomi yang sangat luas. Mereka juga bertanggung jawab untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran mereka sendiri. Misalnya pemerintahan daerah yang bisa mengelola pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di wilayahnya. Wah, makin seru aja nih di obrolan kita hari ini. Berarti otonomi ini itu pastinya bikin pemerintah daerah lebih responsif ya, sama kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing juga. Iya, benar banget lagi. Oke, next setelah kita membahas tentang struktur pemerintahan, otonomi daerah, dan masa jabatan, tentunya dalam menjalankan sebuah pemerintahan lokal di Korea Selatan memiliki tantangan tersendiri yang akan selalu dihadapi oleh pemerintahan Korea Selatan. Nah, boleh dijelasin nggak sih kepada ketiga kakak ini, mungkin dari Kak Widya dulu, tentang tanggapan tantangan itu sendiri? Jadi tantangan terbesarnya yaitu kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan sama daerah pedesaan. Nah, jadi kalau daerah perkotaan itu cenderung lebih maju ya, ada aspek transportasi yang lengkap sama fasilitas pendidikan sama kesehatan tuh udah maju banget. Nah, kalau daerah pedesaan tuh kemajuannya nggak seperti kota. Nah, infrastrukturnya juga masih terbatas. Nah, fasilitas kayak rumah sakit, sekolah itu jaraknya jauh banget. Nah, ini bikin kualitas hidup di daerah desa sama kota itu beda. Jadinya pemerintah harus berotak untuk
menurut Kavita sendiri gimana tanggapannya tentang itu tadi? Ya betul banget yang dibilang sama Widya tadi. Apalagi perubahan sosial cepat juga menjadi tantangan tersendiri bagi Korea Selatan. Nah, gaya hidup di Korea Selatan juga itu berubah sangat drastis dari beberapa dekade terakhir ini. Apalagi di dunia teknologi dan perubahan progresiasi. Nah, misalnya nih orang-orang ini lebih suka belanja online, terus anak-anak muda ini ingin bekerja di kota-kota besar karena gajinya yang relatif tinggi dan gaya hidup modern yang mendominasi. Nah, pemerintah Korea Selatan ini harus bisa beradaptasi. Nah, untuk itu pemerintah Korea Selatan ini harus membangun infrastruktur yang bisa menopang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur digital dan juga program-program yang bisa membantu pembangunan di pedesaan maupun di perkotaan agar tidak ada penyimpangan. Oke, terima kasih buat Kak Kavita dan Kak Widya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang paling menarik, yaitu tentang bagaimana sih Indonesia bisa mengambil pelajaran dari pemerintahan lokal Korea Selatan. Kita mulai dari Kak Anissa terlebih dahulu. Silakan mungkin pendapat. Baik, di Indonesia ini juga bisa belajar mengenal penguatan otonomi daerah di Korea Selatan yang juga memberikan kewenangan yang lebih luas ke pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, pemerintahan daerah mungkin bisa lebih cepat dan tanggap dan inovatif dalam menyesuaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, kalau untuk Widya sendiri, gimana nih tanggapannya terkait hal ini? Kalau menurutku sistem pemerintahan di Korea Selatan juga bisa jadi inspirasi yang baik ya buat Indonesia. Nah, lewat pemilihan langsung masyarakat tuh punya kontrol yang besar buat menentukan pilihan mereka. Nah, karena dipilihnya langsung, pemerintah jadi punya tanggung jawab moral dan politik. Nah, ini bisa meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi aktif dari masyarakat karena mereka benar-benar punya peran dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, untuk Kak Kavita sendiri gimana sih tanggapannya terkait? Nah, yang gak kalah penting itu pemerintah Indonesia juga bisa belajar dari Korea Selatan. Pemerintah lokal yang benar-benar berusaha memastikan bahwa semua masyarakat baik di kota besar maupun di desa terpencil bisa menikmati layanan publik yang memadai seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Nah, ini butuh sistem dan sumber daya yang solid termasuk pelatihan untuk tenaga pelayanan publik yang berkualitas masih dominan di kota besar, sementara daerah terpencil itu tertinggal. Nah, belajar dari Korea Selatan, Indonesia bisa mengupayakan pemerataan kualitas pelayanan publik. Jadi masyarakat di seluruh daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa merasakan pelayanan yang layak dari pemerintah. Gitu. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak ketiga ini atas tanggapannya. Oke, akhirnya selesai sudah podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat ketiga mahasiswa kita, ada Kak Widya, Kak Kavita, dan Kak Anissa yang meluangkan waktunya hadir di podcast kita kali ini. Selain itu, kita jadi lebih paham nih soal gimana sistem pemerintahan lokal di Korea Selatan dan hal apa saja yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di negara kita Indonesia. Betul banget, aku juga terima kasih banget ke kalian yang udah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini. Dan ini juga bisa jadi perspektif baru yang menarik dan bisa banget jadi inspirasi buat pemerintah kita. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat buat para pendengar. Oke, terima kasih juga buat para pemirsa yang udah menonton episode kita kali ini. Jangan lupa buat follow kita di sosial media atau platform podcast yang lainnya dan stay tune untuk episode selanjutnya.
See you. Yups, bener banget nih Mar, Korea. Korea Selatan ternyata bukan hanya terkenal dari industri hiburan saja, melainkan banyak sekali hal menarik lainnya yang membawa Korea Selatan terkenal di dunia. Republik Korea adalah nama resmi dari negara Korea Selatan. Politik negara ini berlangsung dalam kerangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial. Korea Selatan juga menganut sistem multipartai, di mana partai-partai ini berperan dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan menggalang dukungan publik. Ini sangat berbeda dengan negara tetangganya yaitu Korea Utara, di mana negara tersebut mengadopsi sistem sosialis satu partai. Pada tahun 1948, diadakan pemilihan umum pertama di Korea Selatan yang diawasi oleh PBB. Setelah itu, negara Korea Selatan secara resmi didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1948 bersama Syngman Rhee yang terpilih sebagai presiden pertama Korea. Namun, situasi di semenanjung Korea menjadi semakin tegang ketika Uni Soviet mendirikan Republik Demokratik Rakyat Korea di bawah kepemimpinan Kim Il-sung di Korea Utara pada tahun yang sama. Hal ini menyebabkan pecahnya Perang Korea pada tahun 1950. Ketika Korea Selatan diserang oleh Korea Utara dengan dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Perang Korea ini berlangsung selama 3 tahun dan berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Meskipun sampai hari ini, Perang Korea tidak pernah benar-benar berakhir sebab belum ada perjanjian perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh kedua negara. Pada tahun 1960-an, selama periode pasca Perang Korea, Korea Selatan mengalami situasi politik yang tidak stabil. Meskipun pada beberapa aspek negara ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, pada periode ini, Korea Selatan untuk beberapa waktu dipimpin oleh rezim militer yang cenderung totaliter. Akhirnya setelah serangkaian peristiwa dan pergolakan politik, pada tahun 1987, Korea Selatan mengalami perubahan politik yang signifikan dan mengakhiri rezim militer yang telah berkuasa selama bertahun-tahun. Saat ini, Korea Selatan merupakan negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem politik Korea Selatan ini didasarkan pada Konstitusi Republik Korea yang diberlakukan sejak tahun 1987. Negara ini memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sejak transisi ke demokrasi pada tahun 1987, Korea Selatan telah mengalami perkembangan politik yang signifikan. Negara ini telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Korea Selatan juga berperan aktif di dunia internasional dengan secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1991 dan telah menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 188 negara serta berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional. Secara politik, Korea Selatan dibagi menjadi 3 kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala eksekutif adalah presiden yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun dan dibatasi hanya 1 kali masa jabatan. Presiden memiliki wewenang luas dalam menjalankan tugas negara, seperti mengarahkan kebijakan pemerintah, menjalankan fungsi kepresidenan, dan memiliki peran komando atas pasukan militer. Adapun untuk Perdana Menteri ditunjuk langsung oleh Presiden dan disetujui oleh Majelis Nasional Terpilih atau yang disebut sebagai Kukho.